Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin aku Winda Maulida Siregar. Aku mahasiswa dari Universitas Negeri Padang dengan program studi Administrasi Pendidikan. Aku dengan NIM 24002060. Oke, di sini aku bakalan mereview sebuah buku. Buku ini karya dari Aswin Gyandra yang berjudul How Leader Acts atau Memimpin Bukan Memberi Perintah. Buku ini memiliki identitas buku seperti penyusunnya, penyuntingnya, desain cover, dan sebagainya. Daftar buku ini terdiri dari 5 bab, yang terdiri dari bab pertama ada bos dan leader, bab kedua menjadi leader yang menginspirasi, bab 3 mindset seorang leader, bab 4 menjadi leader yang kuat, dan bab 5 sikap yang harus dimiliki oleh seorang leader. Kita masuk ke bab pertama, bos dan leader. A leader is admired, a boss is feared. Seorang leader dikagumi sementara seorang bos ditakuti. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu perbedaan antara bos dan leader. Kita perlu mengetahui pengertian masing-masing antara bos dan leader tersebut. Bos dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang berkuasa, mengawasi, dan memberi perintah kepada karyawan ataupun bawahannya. Bos ini bersikap lebih formal karena lebih formal antara pemimpin dan bawahan. Yang kedua, leader. Dalam Kamus Britannica, leader adalah a powerful person who controls or influences what other people. Yang artinya, orang yang berkuasa, yang mengendalikan dan mempengaruhi apa yang dilakukan oleh orang lain. Itu disebut seorang leader. Leader ini lebih bersifat sosialisasi daripada bos. Kita perlu mengetahui perbedaan yang lebih signifikan dikemukakan oleh Glasser. Yang pertama, bos mengendalikan, leader memimpin. Bos ini cenderung memberikan perintah kepada bawahannya, sementara leader memberi waktu atau ruang kepada tim untuk mengetahui kemampuan mereka. Yang kedua, bos mengandalkan otoritas, leader mengandalkan kerjasama. Bos ini terlalu menyuruh bawahannya dengan kalimat "saya adalah atasanmu". Sementara seorang leader ini mengandalkan kerjasama, membentuk umpan balik antara atasan dan bawahan sehingga kerjasama dapat terwujud untuk mencapai suatu tujuan. Yang ketiga, bos mengatakan saya, leader mengatakan kita. Bos cenderung mementingkan dirinya sendiri daripada orang lain, sementara leader berkata kita seolah-olah saya dan bawahan saya membentuk suatu kerjasama untuk mencapai tujuan. Yang keempat, bos menciptakan ketakutan, leader menciptakan kepercayaan diri. Dikarenakan bos memberikan suatu perintah kepada bawahan, bawahan cenderung harus melakukan tanpa memberikan sanggahan kepada bos tersebut sehingga menciptakan ketakutan pada dirinya sendiri. Sementara leader menciptakan kepercayaan diri karena seorang leader memberikan kesempatan kepada bawahannya atau karyawannya untuk mengembangkan kemampuan mereka ke arah mana. Yang kelima, bos tahu caranya, leader menunjukkan caranya. Bos cenderung tahu bagaimana cara melakukannya, tapi enggan untuk memberikan contoh langsung kepada karyawannya ataupun bawahannya tentang bagaimana caranya. Sementara leader langsung menunjukkan bagaimana cara melakukan tersebut sehingga seorang bawahannya lebih memahami apa yang perlu mereka lakukan. Yang keenam, bos menciptakan kebencian, leader melahirkan antusiasme. Dikarenakan sikap bos tadi yang terlalu menyuruh bawahannya menciptakan kebencian antara bawahan dan atasan, sementara leader mampu melahirkan semangat dan antusiasme dalam bekerja. Yang ketujuh, bos menyalahkan, leader memperbaiki kesalahan. Bos cenderung tidak ingin disalahkan. Ketika dia melakukan kesalahan, bos cenderung melemparkan kesalahan tersebut kepada bawahannya sehingga ia tidak ingin merasa disalahkan. Sementara leader mampu mengakui kesalahan tersebut dan mampu memperbaiki kesalahan tersebut. People don't leave bad jobs, they leave bad boss. Seseorang tidak meninggalkan pekerjaan yang buruk, tetapi mereka meninggalkan bos yang buruk. Kita masuk ke materi yang kedua, karakteristik bos yang harus dihindari. Yang pertama adalah egosentris.
Seorang bos di sini egoismenya sangat tinggi karena mementingkan dirinya sendiri, tidak ingin mendengarkan pendapat dari bawahannya ataupun keputusan-keputusannya diambil sendiri oleh dirinya sendiri. Yang kedua, micromanaging atau pengawas berlebihan. Bos cenderung mengawasi bawahan-bawahannya dengan sangat berlebihan sehingga bawahan tidak memiliki privasi dalam bekerja. Yang ketiga, pilih kasih. Biasanya di sini seorang bos ini ada orang yang menjadi favorit atau lebih disukai daripada yang lainnya. Hal ini dapat menimbulkan kebencian antar bawahan. Yang keempat, selalu merasa benar. Bos tadi ketika melakukan kesalahan, ia melemparkan tanggung jawab kesalahan tersebut kepada bawahannya sehingga tidak ingin disalahkan. Yang kelima, tidak mendengarkan. Seorang bos ini memiliki komunikasi yang buruk, jarang mendengarkan bawahan, dan terlambat atau tidak ingin merespon dari bawahan. If your action inspire others to drink more, learn more, do more, and become more, you are a leader. Jika tindakanmu menginspirasi seseorang untuk lebih bermimpi, lebih belajar, lebih bertindak, dan lebih berkembang, kamu adalah seorang pemimpin. Materi yang ketiga yaitu ciri-ciri leader yang inspiratif. Seorang pemimpin yang hebat itu harus mampu menjelaskan visi dan misi dari perusahaannya, memberi apresiasi kepada karyawan, mendengarkan serta merespon dengan tepat. Ketika pemimpin menunjukkan passion, memahami tujuan pekerjaan, hal itu akan menular kepada bawahannya ataupun kepada tim dan membuat karyawan lebih termotivasi. Sebaliknya, jika pemimpin tidak tahu arah tujuannya, karyawan pun akan kehilangan makna dalam bekerja. Karena itu, pemimpin inspiratif berperan penting dalam menjaga semangat dan makna kerja bagi seluruh tim. Mungkin ini saja dari penjelasan bab 1. Kita lanjut ke bab 2 ya.